Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Hosea di sini. Kali ini aku sedang mau nge-review sebuah motor yang ganteng punya. Oh, coba tebak ini motor apa teman-teman? Ini bukan Harley loh. Ayo kira-kira motor apa? Kalau lihat dari dimensi mesinnya, dari bentuk mesinnya kira-kira motor apa? Ya bener, ini adalah motor Kaisa Ruby 250 yang udah di custom menyerupai Harley Davidson Road Glide. Motor ini adalah motor tahun 2012 teman-teman. Oke, untuk lebih detailnya bagaimana kalau kita langsung panggil aja yang punya motor ini, yaitu Brother Johan. Oke, masuk bro. Halo bro. Siap, gimana kabarnya? Baik-baik. Oke, nah bro, motor yang ada di samping aku ini, mungkin teman-teman di rumah banyak bertanya, kira-kira ini motor apa sih kok menyerupai Harley Davidson Road Glide? Ya, tadi di awal sudah disebut ya. Ini sebetulnya motornya basicnya dari Kaisa Ruby 250 cc tahun 2012. Ya. Ya, yang saya custom menyerupai Harley Davidson Road Glide. Ini yang menarik nih. Ruby 250 berarti terbukti ya bahwa motor Kaisa Ruby 250 itu bisa di custom seperti apa aja, seperti imajinasi kita ya berarti. Betul. Ya. Nah, itu. Kenapa milih Ruby? Kalau ditanya kenapa milih Ruby ya tentu saja ya karena kecintaan saya pada motor Ruby ini. Ya ibarat kata my first love lah. Di saat saya pertama kali lihat Ruby itu ya, wah saya sangat tertarik gitu. Berarti ini bukan motor Ruby pertama kamu ya? Berarti ya, udah punya beberapa saya ya? Sebelumnya punya mungkin 3 Ruby ya sebelumnya. Yang juga saya custom jadi Dyna. Apa? Dyna. Jadi yang pertama Road King. Terus saya buat lagi yang kedua itu Dyna. Club Style ya? Dyna ya, Club Style. Itu juga basicnya sama Kaisa Ruby semua. Terus yang ketiga ini. Kira-kira yang paling puas dari yang ketiga itu customernya yang mana? Kalau yang paling puas dan paling menegangkan ya ini bro. Kenapa menegangkan nanti kita bahas detailnya satu persatu ya brother ya. Wah ini kalau sekilas saja pasti teman-teman di rumah udah ini bertanya-tanya nih, gile berapa nih biaya custom motor seperti ini, terus berapa lama waktunya, terus ya jangan dijawab dulu, nanti kita akan lihat detailnya satu persatu dari depan terlebih dahulu. Let's go guys. Nah oke teman-teman, sebelum kita review keseluruhannya seperti biasa kita akan mereview dari depan terlebih dahulu. Hahaha. Nah ini kan konsepnya Harley Davidson Road Glide ya, betul, bro. Ya bro Johan ya. Ini kira-kira untuk bagian depannya ini konsepnya tahun berapa ini untuk Road Glide? Ini kalau bagian depan ini kebetulan saya aplikasikan dari Road Glide di bawah tahun 2013 ya. Bawah tahun 2013. Mulai dari ini bagian depan, belakang, juga lampu ini juga. Lalu untuk topinya ini? Ya itu, terus windshield depan ini juga sama semua. Road Glide lama di bawah tahun 2013. Nah ini untuk barang-barangnya Brother Johan bikin dari fiber atau aftermarket dari Harley-nya itu sendiri? Kalau untuk khususnya bagian depan ya teman-teman semua, bagian depan ini saya lebih mengutamakan karena sangat terlihat di atas. Jadi muka ya, jadi krusial banget gitu. Jadi krusial banget, jadi paling kelihatan di depan. Saya kasih bahan yang terbaik dari aftermarket dari Davidson semua bro. Oh berarti untuk area depannya ini, untuk bagian mukanya ini berarti diambil dari aftermarket Harley Davidson di bawah tahun 2013 ya berarti ya. Betul. Nah untuk lampunya ini juga memakai lampu orisinal berarti ya? Kalau aku lihat di sini. Kalau untuk lampu itu memang kita gunakan asli original dari Harley Davidson Road Glide tahun 2013. Cuma ini belum Daymaker ya, cuma bolam asli ya. Memang aslinya juga bolam sih. Kalau yang 2012-2013 ke atas kan kebanyakan sekarang udah diganti lampu Daymaker dari pabrikannya. Nah, terus di sini juga lucu nih. Kalau aku lihat Bro Johan di sini ada kayak hidung gitu. Jadi terlihatnya kayak apa? Burung hantu kalau menurut aku. Ini bikinan sendiri berarti. Ini begini, Bro. Pada awalnya kan memang listrim untuk lampu depan ini memang pada Road Glide itu memang ada. Iya, memang ada. Cuma nggak ada hidungnya. Dia nggak ada cucuk depannya ini. Ada juga yang cucuk depannya seperti ini, cuma jatuhnya custom, harganya sudah di atas 1 juta. Jadi begitu. Jadi saya
usahakan beli yang asli. Ini asli bro, plastik ABS. Cuma untuk bagian cucuk depannya ini saya custom lagi menggunakan fiberglass. Nah, ini teman-teman, ini membuktikan bahwa apa ya, ketika kita mengcustom itu tidak melulu yang itu aja atau beli jadi. Jadi kita bisa mengaplikasikannya juga. Betul. Setelah beli jadi, terus punya imajinasi yang lebih liar. Kalau menurut aku Brother Johan ini, jadi dia langsung antara plastik aslinya, terus langsung dikasih fiber ya. Betul. Ini juga menambah aksen lebih modern dan perpaduannya menjadi ciamik banget kalau menurut aku. Brother Johan, berarti untuk shockbreaker-nya ini, untuk shockbreaker depannya ini masih menggunakan original dari Kaisa Ruby 250 ya berarti? Ya, betul. Untuk shock depan ini saya berusaha untuk mempertahankan dari shock original dari Kaisa Ruby karena ini merupakan fungsional, bro. Untuk safety juga sudah teruji begitu, jadi aman. Jadi saya tetap mengaplikasikan shockbreaker Kaisa Ruby 250. Tapi untuk warnanya ini dicat ulang ya berarti ya? Betul. Kan untuk kondom shocknya ini kalau orinya kan dia warnanya chrome. Warnanya chrome. Ini dicat ulang warna hitam, terus dikasih lace chrome di sini. Menambah manis dan kesannya itu untuk pemanis. Waduh, cucok meong. Itu, bro. Nah, ini yang berbeda yang aku notice daripada sebuah velg dari Ruby itu sendiri. Yang aku lihat di depannya ini sudah diganti dengan apa ya, velg apa ini kira-kira? Ini kok kayak aftermarketnya Harley yang ring 21, tapi ini kira-kira ring berapa ini? Oke bro, jadi begini ya, jangan tertipu dulu. Ini merupakan velg sebetulnya dari SM V16, untuk khususnya velg depan saja bro. SM V16, oh berarti motor Malaysia itu ya? Ya betul. Betul. Wah ternyata SM V16 juga bisa diaplikasikan di motor Ruby dan hasilnya keren juga nih. Ya. Lalu untuk pengecatannya sendiri ini kalau nggak salah warna dari velg SM itu kayak warna diral gitu ya? Ya betul, betul sekali bro. Berarti ini direpin ulang? Agar kita memberikan kesan yang lebih maskulin dan lebih sporty juga. Saya akhirnya coba berimajinasi gimana supaya velg ini bisa kelihatan seperti yang merek-merek mahal seperti RSD itulah. Dan ini memang nggak salah sih menurut aku, karena apa? Karena tadi pada saat kita reading di awal itu perputaran velgnya itu terlihat lebih keren, bener-bener terlihat lebih keren. Jadi ini yang menurut aku luar biasa. Imajinasimu ini berarti masuk ini bro. Jadi apa ya? Tidak fals gitu. Biasanya kan orang custom itu ada yang fals, ada yang kurang manis, nggak cocok gitu. Tapi ini menurut aku imajinasimu juga bener nggak salah. Untuk pengeremannya ini masih menggunakan original Ruby atau betul. Kalau pengereman untuknya khususnya master ya? Iya, master rem. Untuk master rem saya tetap pakai original dari Ruby. Cuma piringan cakram saya mengikuti dari bawaan SM V16. Oh ya, berarti untuk piringan cakramnya dia menggunakan original dari SM ya? Nah, untuk spakboardnya ini menurut aku spakboardnya juga keren punya nih gitu loh. Kayak punyanya road glide asli. Kira-kira ini copotan atau custom nih? Kalau untuk spakboard depan ini kebetulan karena saya juga menyesuaikan dari skop depan Ruby dan velg V16 ini bro. Jadi kalau kita pakai asli punya road glide tentu saja size-nya tidak akan cukup. Oh ya, karena lebarnya lebih besar. Jadi kalau misalnya pakai punya road glide mungkin T atas bawahnya ini harus ngubah lebih besar. Betul sekali. Jadi saya ini banyak saya bikinkan dari fiberglass. Fiberglass? Ya betul. Yang saya sesuaikan dengan ukuran skok depan dan velg. Berarti normal ya? Kemal ya? Kita mal sendiri bro. Ini bro, meskipun mal-malan, menurut aku dimensinya ini nggak fals juga. Maksudnya cocok banget lah, meskipun ini mal-malan, terlihatnya ini kayak aftermarket dari road glide loh bro. Luar biasa Brother Johan ini memang. Wah, kira-kira ini pasti banyak teman-teman yang kepingin custom kan? Ya pastinya kan. Ya nanti kita tanya-tanya aja lebih lanjut dari di bagian sesi belakang. Kira-kira Brother Johan ini menerima customan nggak sih? Nah bro, setelah dari sektor depan ini ada dua yang belum dibahas, yaitu dari sektor lampu ratingnya sama engine guardnya nih. Nah untuk engine guardnya ini customan sendiri atau nyopot dari Harley Davidson? Kalau engine guard ya, saya dulu lah.
Ya, kalau sein ini saya rasa umum ya. Ini saya pakai dari originalnya Ruby Injection yang tahun terakhir. Iya, karena dia lebih kecil. Ya? Dimensinya lebih kecil. Betul. Terus lalu kalau untuk engine guard ini saya belinya dari aftermarket Harley, Bro. Aftermarket ya, Harley. Dari aftermarket Harley. Cuman ada sedikit yang saya rubah untuk penyesuaian. Oh ya, dibikinkan pangkon-pangkonnya gitu. Ya, kalau untuk pangkon bagian bawah itu saya bikinkan sendiri untuk menyesuaikan bodi Ruby. Lalu untuk yang bagian atas ini juga saya bikinkan atau saya tambahi lagi untuk menjadi pangkon ke atas, menjadi penopang dari fairing itu sendiri. Oh ya, jadi kan originalnya juga ada penopang fairingnya kan? Betul ya. Kalau original road glide memang ada, Bro. Iya. Cuma dia ngeklaim kayak gini, berhubung kita akali lah, karena kita bisa berhubung kita custom. Seperti itu. Ya, yang penting cocok dan keren, fungsional juga tentunya. Nah, ini juga ada lampu apa nih? Untuk depan ini. Kalau lampu depan ini saya tidak menggunakan strobo. Ini lampu merupakan lampu DRL dan lampu sein, Bro. Lampu DRL dan lampu sein. Ya, jadi ada dua fungsi. Lampu ini bisa nyala jadi sein dan bisa menjadi lampu DRL. Oh, kayak lampu tembak gitu ya. Penanda lah istilahnya. Betul. Bahwa motornya ini lebar, nggak seperti orangnya. Kira-kira di teman-teman di rumah pasti batin, wah lo yang cocok bro, saya di banget bro Johan, jadi Pak motor iki. Soalnya lek brother Johan numpak motor iki, iku ya karek kayak Itali gaji tok terus digaspol dek miber di layangan. Bisa. Oke. Sekarang dari bagian depan. Khususnya depan atas bawah sudah selesai kita review. Yang belum adalah bagian kemudi atau bagian dari dashboard motor Kaisa Ruby 250 ini. Nah, oke ya, kita ke belakang Brother Johan. Ini yang mungkin kepingin banget temen-temen tahu untuk stangnya ini. Stangnya ini Brother Johan pakai aftermarket atau custom? Ya, kalau stang juga sama seperti produksinya ini ya, Bro, engine guard. Engine guard. Ini saya menggunakan aftermarket. Oh, aftermarket. Harley. Aftermarket Nah, Harley. Itu ya? cuma ada penyesuaian lubang. Kalau untuk di Harley mungkin dia masuk dalam ya. Oh ya. Tapi karena kita pakai Ruby dia kabel lah. Jadi di luar. Jadi kita lubangi lagi agar kabel ini bisa keluar, Bro. Oh, seperti itu. Ya. Nah, untuk hand gripnya ini juga memakai hand grip aftermarket ya berarti? Ya, kalau hand grip aftermarket. Hand grip aftermarket, untuk spionnya juga aftermarket ya. Tapi untuk sisi pengereman atas masih tetap menggunakan Kaisa Ruby 250. Original. Holdernya juga masih menggunakan Ruby ya? Original, Bro. Original Ruby. Mungkin banyak teman-teman di rumah yang bertanya, ketika kita bikin motor replika, dashboardnya ini apakah nyala nggak sih soundnya? Terus apakah indikator-indikator yang ada di sini semuanya nyala? Ya, oke bro. Mulai dari soundnya dulu. Soundnya dulu ya. Ya pasti teman-teman kan kepingin apa ya, dengerin naik motor sambil dengerin lagu kan ya. Rasanya gini bro ya. Kalau kita makan nggak ada sambal atau nggak ada kerupuk itu nggak ada nggak lengkap. Kan modelnya wis keren terus tiba-tiba soundnya nggak bisa diputer-puter kan nggak asik juga ya. Kita pakai fairing road glide ini kan juga demi karena untuk ada sedikit sentuhan mewahnya bro. Iya betul. Jadi ini juga harus menjadi pelengkap gitu. Untuk sound kita aktifkan. Jadi untuk speakernya sendiri saya menggunakan Harman Kardon. Cuman saya ambil bukan dari speaker aktif ya. Ini saya akali dari speaker home theater second. Saya pasang, tapi kan itu bukan speaker outdoor. Jadi untuk speakernya saya aplikasikan di tengah sini, menghadap samping-samping, ke sisi samping kedua dari tutup speakernya ini ya, betul. Supaya nggak kena air secara langsung berarti ya. Betul. Nah ini untuk speakernya berarti fungsi memakai Harman Kardon yang indoor berarti yang punya untuk di dalam rumah itu ya. Betul, untuk entertainment dalam rumah. Nah, ini loh teman-teman, ini adalah yang penting jadi itu. Sebuah imajinasi yang benar-benar direalkan. Jadi sehingga mendapatkan sentuhan-sentuhan mewahnya itu juga dapat. Sentuhan kerennya juga dapat. Nah, untuk head unitnya ini pakai head unit apa ini, brother? Ya, kalau untuk head unit saya lebih mengutamakan juga fungsi karena kita mengejar waktu ya. Iya betul. Saya pakai head unit ini merek apa ya? Koka atau apa gitu bro? Tapi menurut aku juga keren, ada bluetoothnya lagi. Ya, ini memang head unit bluetooth.
agar kita juga bisa lebih mempermudah kita waktu perjalanan sih. Oh iya, jadi pada saat kita dengerin musik kan nggak perlu pakai kabel-kabel. Ya, meskipun betul. ini juga udah ada kabel AUX ya. Terus juga ada USB juga, ada radio juga. Ada radio. Situ. Wah, lengkap sekali berarti motor ini. Tinggal dikasih box di belakangnya anu dodolan gedok. Nah, terus untuk indikator di sini ini juga nyala berarti. Ya, indikator nyala. Terus indikator bensin? Ya, kalau indikator bensin gini. Kalau indikator bensin itu saya sengaja tidak aktifkan. Cuma saya aktifkan lampunya saja. Karena kalau kita pasang indikator bensin itu manual, kita harus mencowok mencongkel ya. Dari Ruby itu sendiri, kita pasang pelampung dan lain-lain itu, bro. Jadi untuk lebih mudahnya, saya gantikan pakai helibars yang lagi viral ini. Ya, berarti indikator bensinnya langsung tutup, terus dimasukkan ke lubang tangki tersebut ya. Betul, bro. Nanti cara kerjanya teman-teman, ketika bensinnya full kan pelampungnya naik, berarti dia full. Betul. Ketika bensinnya berkurang, pelampungnya turun, berarti dia turun. Wah, itu juga cara yang cerdas banget untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini supaya tidak terlalu rumit. Nah, ini untuk RPM sama kecepatan, indikator kecepatannya apakah kalau RPM jalan, tapi kalau untuk kecepatan saya tidak jalan, bro. Karena harus saya banyak juga ngerubah untuk gigi bawahnya itu. Untuk kedepannya pasti saya fungsikan. Tapi saya juga untuk mengejar ini dulu. Jadi untuk proyek kedepannya saya akan tambahkan double disc di depan. Oh, double disc. Ya, baru nanti sekalian saya bikinkan untuk gearbox ke indikator kecepatan. Jadi sekalian. Mantap sekali. Terus untuk apa namanya speedometernya ini pakai speedometer apa nih? Kayaknya kok kayak nggak asing gitu loh. Pakai punya apa gitu kalau dilihat-lihat. Nah, ini pakai punyanya apa ini, bro? Oke, speedometer ini saya menggunakan punya Scorpio. Scorpio? Iya, betul, Scorpio. Tuh, domongi rek. Lek jenenge motor custom itu ketika kita punya imajinasi yang keren kayak Bro Johan ini, diaplikasikan punyanya Scorpio pun bisa diaplikasikan di motor Kaisa Ruby ini. Dan menurut aku juga modelnya nggak fals, bro. Isok ketok wapi gitu loh, dan rapi. Itu yang luar biasa. Oke, untuk bagian sisi depan ada lagi nggak kira-kira yang mau dibahas? Kalau untuk speedometer Scorpio ini kan kita juga gini, bro. Intinya kita beli barang juga nggak terima langsung pasang. Betul. Jadi kita harus sesuaikan lagi bentuknya. Di depan sini saya tambah. Oh iya, pasti ada sentuhan-sentuhan gitu ya. Betul, seperti ini rumah-rumahan. Kalau di road asli memang ada, bro, seperti ini. Betul. Tapi mungkin bentuknya untuk bagian atas ini dia membulat. Nah, kalau untuk Ruby ini saya bikinkan seperti ini. Ini kontak juga menggunakan aftermarket HD. Lalu untuk tombol-tombol agar lebih rapi, saya menggunakan tombol sein motor-motor umumnya sih. Dan ini ada tombol hazard. Ya, terus ini apa ini? Ini ke kiri tombol hazard, ke kanan tombol DRL. Lalu kalau yang ini ke kiri tombol audio, lalu ke kanan tombol untuk cas HP. Wah, berarti ada casnya HP juga ya? Wah, berarti enak banget teman-teman. Buat teman-teman yang penyuka touring, kalau naik motor ini nggak takut kehabisan baterai ya. Kehabisan duit iso nggak kira-kira? Kehabisan duit? Oh, duit. Ini tambahnya. Oke teman-teman, setelah tadi dari bagian sisi depan udah kita ulas full detail, saatnya kita review dari bagian tengah ya teman-teman. Dimana di bagian tengah ada tangki dan ada mesin dan ada teman-temannya. Oke, yuk langsung aja kita gaspol di bagian tengah berikut. Nah, oke teman-teman, setelah tadi kita mereview dari bagian depan, sekarang saatnya kita mereview dari bagian tengah. Oke, yang pertama-tama pasti yang teman-teman lihat dari kamera itu adalah bagian mesinnya. Nah, untuk mesinnya ini nggak ada push rod-nya. Biasanya Harley apa pada umumnya itu kan ada push rod-nya ya, bro. Ada push rod-nya atau customan Kaisa Ruby yang lain pakai push rod. Betul. Ini saya juga punya alasan kenapa saya tidak memakai push rod, bro. Kenapa? Ya, karena memang ya kembali ke fungsional tadi, bro. Oh iya. Ya, jadi lebih mengedepankan fungsinya itu tadi. Jadi saat saya touring jauh ini pengalaman. Karena saat pakai push rod itu kita touring jauh, busi mati. Wah, kita harus bongkar semua itu, push rod-nya dan untuk cover head atas. Tangkinya ngelepas nggak itu? Oh, tangki enggak sih. Tangki enggak. Cuma untuk cover mulai cover kanan itu harus
dilepas semua ya? Khususnya yang kanan. Memperkeruh suasana pada saat kita di jalan. Memperpusing. Memperpusing. Mood kita satu waktu mau ganti busi, malah seperti itu, harus ribet banget bro. Gitu. Tambah suwe gitu ya. Akhirnya Brother Johan memutuskan untuk nggak pakai pusrut-pusrutan berarti. Nggak pakai pusrut. Dan lebih kelihatan rubinya. Oh iya, jadi tidak meninggalkan identitas aslinya ya. Jadi kalau orang lihat tanya ini sebelah kanan loh, masih ada bukti bahwa ini ruby. Yang keren juga ini ada lambangnya 103 kubik. Ya. Ini mesinnya berarti 103 kubik juga. Ya, 2 seperempat. 2 seperempat. Mesinnya masih memakai original ya berarti ya. Betul. Tanpa bore up nih. Kalau mesin, karena ini juga pengalaman dari yang dulu-dulu ya, yang senior-senior saya, terutama Om Wig-nya dulu. Dia tidak berusaha untuk meng-bore up atau memaksimalkan mesin di luar batas dari saya dulu standarnya. Juga punya Ruby, aku dulu nggak mau kalau di bore up. Kenapa? Alasannya pada saat kita pakai touring malah membahayakan diri kita sendiri. Itu. Banyak banget kejadian jebol mesin. Ya, karena apa? Karena mesinnya Ruby ini sebetulnya standarnya aja udah enak. Sudah enak sekali. Udah enak. Dan mumpuni gitu loh. Udah mumpuni betul. Dan ketika kita mau pakai aksesoris lampu dan sebagainya, itu harus dibikinkan jalur sendiri ya? Iya, betul. Soalnya kalau pakai jalur original dari kabel bodinya Ruby itu, dia kabelnya tipis-tipis. Ya, betul bro. Nah, terus untuk cover filternya ini sendiri? Iya, kalau cover filter ini, pada awalnya ini kan sebetulnya saya beli itu satu set. Satu set. Jadi satu set itu lengkap dengan filternya, lengkap dengan karet original Harley ya? Original Harley Davidson. Itu saya pasang ternyata terlalu keluar gitu ya, kayak kurang manis gitu ya, jadi terlalu keluar, jadi membentur posisi kaki saat riding bro. Dan pastinya tentu nggak bisa bikin nyaman ya. Jadi saya kebetulan kan juga masih pakai karbu original dari Ruby-nya. Jadi filter itu juga tidak akan berfungsi. Betul, karena karburator original dari Ruby itu naik ke atas. Naik ke atas. Jadi filternya di atas, di bawah tangki, bro. Dan filternya ini berada di dalam rangka Di dalam rangka filternya. Keluarnya ada di bagian sini. Kalau untuk Ruby. Oleh karena itu saya putuskan, jadi saya ambil covernya ini. Karet dalamnya. Ya, cover dalamnya dan filternya itu saya ambil dan saya aplikasikan untuk aksesoris. Tapi jadinya juga keren punya. Ini untuk knalpot belakangnya ini berarti nggak fungsi ya? Oke, kalau untuk knalpot ini, untuk knalpot bagian bawah ini fungsi bro, seperti asli. Yang depan? Ya. Untuk bagian depan, mesin depan ini asli, seperti bawaan Ruby. Namun untuk bagian belakang, ini agar kita menambah aksen makin supaya lebih padat ya? Kita bikinkan knalpot aksesoris dan cover knalpot aksesoris juga melalui samping kanan ini bro. Tapi kalau untuk orinya tetap seperti original dari Ruby, yaitu masuk ke bawah ke kiri. Seperti itu. Jadi tetap secara estetika dapat, fungsi juga dapat. Gitu, bro. Nah ini juga ada penolak bala. Bukan ini penolak panas ya teman-teman. Ini juga bikinan sendiri atau beli aftermarket punya Harley? Kalau ini kan kita juga untuk menyesuaikan bodi. Jadi ukuran mesin Ruby, jarak antara cover aki dan tangki dengan Harley Davidson itu berbeda. Ya. Jadi kalau kita pasang aftermarket Harley di situ akan tidak indah, damage gitu ya. Damage. Karena mungkin terlalu besar. Jadi kita bikinkan dari fiberglass untuk cover panas ini untuk mengisi celah juga antara jok dan tangki. Kan di sini ada celah ini bro. Jadi kita mainkan aksen seperti ini agar dia kelihatan lebih padat gitu. Ini sesuatu ide yang brilian teman-teman untuk menambah kesan kegantengan itu sendiri dan kepadatan itu sendiri. Betul. Kita kejar padatnya bro. Nah untuk mesinnya ini kan aku lihat dia terlihat naik ke atas gitu ya. Ini untuk mesinnya sendiri apakah juga ada covernya ini? Ya, kalau untuk mesin khususnya untuk topi bagian atas ini tetap original. Dari Ruby. Namun untuk tambahan sirip bagian atas sekitar kita tambah 6-7 cm ya bro. Kita bikinkan terlihat lebih padat dan naik gitu ya. Lebih naik. Kita bikinkan dari aluminium. Cor. Mantap sekali, ini pembuatannya juga rapi banget Brother Johan. Jadi ini juga berfungsi. Untuk mendinginkan mesin. Luar biasa. Jadi tidak hanya terlihat keren tapi juga fungsinya itu tadi. Kalau dibikin dari besi mungkin kurang mengantar panas ya. Jadi kita bikinkan dari aluminium. Siap. Nah ini untuk
tangkinya sendiri aku lihat dia lebih besar daripada original dari Ruby. Untuk tangkinya ini disobek, dibelah, dilebarin atau ini di cover? Oke. Untuk tangki bagian depan ini pada dasarnya kan waktu itu saya pasang untuk tangki original Ruby kan memang sudah sebetulnya bagus. Ya. Tapi dengan proporsional dari fairing depan ternyata tidak match, bro. Tidak match. Ya. Jadi tangki itu terlihat kecil karena kepalanya besar. Oh iya, gitu. Kayak hidrocephalus gitu ya akhirnya. Begitu. Daripada akhirnya kita bikinkan dari fiberglass juga. Ini kondom tangki, bro. Jadi tangki asli masih ada di dalam. Yang sisi luar? Ya, sisi luar kita kasih cover seperti itu. Jadi untuk lebar, ketinggian dia dan panjangnya dia ini ukuran Harley dari Harley Davidson Ultra Classic. Oh, dari Harley Davidson Ultra Classic. Wah, ini juga keren banget. Untuk tutup bensinnya sebelah kanan ini juga ada jamnya. Wah, menarik. Supaya apa? Ini membuktikan bahwa Brother Johan adalah suami-suami takut istri. Ketika touring dia tetap ingat waktu dan ingat rumah serta anaknya. Luar biasa emang. Nah, untuk cover akinya ini sendiri, ini custom atau ambil copotan dari Harley? Kalau cover aki ini kan kita mungkin sama ya, ini kan produksi dari ROC Surabaya. ROC Surabaya. Luar biasa ROC Surabaya. Dari Wignya. Ya, cuman untuk bagian tengah ke belakang ini diambil dari Wignya ini. Untuk bagian mulai dari cover aki hingga box ini dari Wignya. Gitu, bro. Jadi kita produksi ROC Surabaya. Kita bahas di episode kemarin. Gelam ya. Hai. Ultra Street Glide warna hitam. Ya, betul. Itu ini adalah produk dari Wignya. Terbukti teman-teman, cetakan Wignya itu sangat presisi dan sangat keren banget. Jadi kalau teman-teman yang mau custom bisa aja nanti hubungi Wignya atau hubungi aku juga bisa aja. Melarang. Nah, sekarang aku juga punya akun jual beli yaitu barang_dagangan.id. Jadi buat teman-teman yang cari motor klasik bisa, motor besar bisa, motor custom bisa, teman-teman bisa langsung add di Instagram barang_dagangan.id. Dan kalian juga akan dapat kaos keren dari Dasar Unggas, teman-teman. Seperti kacamata yang aku pakai ini juga produknya Dasar Unggas, ini dari kayu. Dari kayu, luar biasa. Keren, bro. Oh, mantep kan? 10.000 nanti aku kasih. Masuk. Nah, ini untuk joknya sendiri, Beb. Joknya sendiri ini aku lihat ini hampir persis mirip 99% kayak joki Ultra Street Glide, Road Glide itu juga seperti ini modelnya. Apakah ini juga copotan atau bikinan, kamu? Oh, kalau dari desain itu kita memang membuat suatu barang itu kan juga harus memahami barangnya dahulu, bro. Ya. Jadi kita ingin membuat sesuatu harus tahu bentuknya seperti dahulu. Betul. Jadi kita pahami dulu melalui entah itu video maupun itu gambar-gambar yang ada di Google maupun lihat langsung. Jadi desainnya ini memang saya serupakan dengan Harley Davidson punyanya Road Glide yang tahun 2013 ke bawah. Ini juga keren banget untuk jahitannya, ini sangat rapi. Bahannya ini apa? Kulit atau sintetis? Kalau ini sintetis, tapi dia yang nomor 1 lah, bro, yang lumayan agak bagus. MBTEC ya berarti ya? Yang MBTEC. Wah, luar biasa. Ini juga secara model dia keren, secara fungsi juga empuk, keren. Dan luar biasa ini untuk motornya nih. Pada saat aku naiki aja, aduh, posisinya enak, bokongku ditopang dengan sangat sempurna ini. Mencotot kabeh sampai nawangku rek. Dengan sangat sempurna dan sangat enak banget ini. Waduh, luar biasa. Ini kira-kira kalau motornya di gitu ya mungkin bisa lah bisik gitu. Nah, untuk bagian cover sebelah kiri ini ada cover engine. Ini copotan atau bikin sendiri, Bro? Ya, kalau cover engine memang primary ya ini ya, cover primary. Cover primary engine itu kita mal dari ibunya Dyna. Ya. Tapi lalu untuk dimensinya apakah diperkecil atau ada penyesuaian? Kita perkecil lagi. Karena memang kita sesuaikan lagi, bro, untuk ukuran mesin dari Ruby dan jarak antara cover aki. Oh, iya, jadi kita potong tengah lalu kita masih harus ada penyesuaian dikit ya. Terus ini juga ada cover bell. Ini aku rasa ini copotan kayaknya. Ya. Kalau dilihat dari bentuk dan modelnya keren banget. Ini untuk cover bellnya. Cover bell dari motor ini. Aftermarket. Copotan aftermarket dari Harley Davidson. Wah, mantap sekali, Brother Johan. Oke.
dari bagian tengah udah kita bahas. Oh ya, untuk tangki dasi dari tangki ini sendiri, apakah ini bikin atau seperti apa, Bro? Ya, kalau tangki memang kita produksi dari ROC Surabaya. ROC Surabaya. Ya, kurang tepatnya saya kurang paham juga ya. Ini tangki cover dasi dari Harley Davidson tipe apa? Tapi kita beri aksen lah. Betul. Untuk aksen pemanis ini yaitu tulisan dari copotan dari road glade itu sendiri. Itu. Duh, istimewa dan luar biasa sekali, Brother Johan. Aku rasa imajinasimu itu di luar rata-rata. Cerotpol pokoknya. Kalau menurut aku ini adalah apa ya, kesempurnaan dari teman-teman yang custom motor Ruby dijadikan road glade. Menurutku ini yang paling sempurna sih. Ya, setahu aku. Ya. Yang 01 itu punyanya Om Beknya, dia custom street glide. Kalau ini 02 punyanya Bro Johan, custom road glide. Ini terbaik lah pokoknya di kelasnya. Karena ROC Surabaya luar biasa, Bro. Karena itu juga, Bro, kita juga dalam klub itu juga kita berusaha saling membangun. Nah, itu. Tentu saja kita membangun seperti ini juga tidak langsung jadi ya, Bro ya. Pelan-pelan ya. Jadi kita itu juga menerima sumbangsi ide dari teman-teman. Butuh waktu lama berapa? Butuh waktu lama kurang lebih saya kerjakan 7 bulan. 7 bulan. Saya kerjakan sendiri ya? Luar biasa memang. Kalau aku lihat semangat membaranya dari Brother Johan ini juga ya, luar biasa. Dan beliaunya sendiri sering cuan ya dari percustoman ini. Oke teman-teman, setelah review bagian tengah, kita akan nge-review dari sisi belakang yang montok-montok akan kita lihat dengan sesama. Let's go guys. Oke teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan kesemokan dan kemontokan dari bagian belakang motor Ruby yang udah di custom road glade ini, yuk kita lihat lebih detail. Nah, untuk Brother Johan berarti ini untuk boxnya atau untuk bagian belakang box terus spakbor itu berarti ngambilnya di ombeknya ya berarti ya? Betul, Bro. Untuk bagian box dan spakbor belakang ini kita ambil memang dari produksi ROC Surabaya, tepatnya di Wignya atau Bambang Waka ROC Surabaya. Jadi kita aplikasikan, namun juga tadi kembali kita ke kreativitasan kita sendiri, Bro. Benar. Jadi karena kan kita model street glide sama road glide pasti berbeda. Ya, kita juga buat agar semakin terlihat bagger dan semo. Di sini ada aksen yang kita tambahkan dari penyempurnaan dari milik 01 Wignya ya. Wignya. Jadi kita tambahkan aksen di sini untuk cover aki. Kita tambahkan aksen menyambung, seolah-olah menyambung jadi satu dengan box. Ciri khas bagger ya berarti ya? Ciri khas bagger di situ. Lalu untuk bagian ini antara spakbor tengah dan box, tentunya kita tutup full dari mulai ujung bawah hingga naik ke bawah jok ini. Oh, jadi terkesan tertutup semua. Kalau punya Wignya kemarin kan aku lihat sampai tengah gini ya. Betul. Berarti ini ada penyempurnaan digondrongkan sampai ke belakang berarti ya. Dipanjangin gitu ya. Jadi kita panjangkan lagi mulai sisi sini kurang lebihnya ya. Ke belakang sampai menyentuh cover aki depan. Itu berarti dipanjangin supaya lebih menyatu dengan konsepnya. Betul. Ya. Kalau punyanya Om Bambang itu kan semi bagger, kalau ini full bagger. Full bagger luar biasa. Itu, Bro. Istimewa sekali memang cetakan dari Om Wignya itu luar biasa lah pokoknya. Nah, sebelum kita lihat dari bagian belakang, Bro, untuk knalpotnya ini customize atau copotan dari Harley? Oke. Kalau knalpot memang secara desain dari awal ya. Memang saya inginkan itu kan juga selera juga sih. Betul. Kita itu inginkan suara yang sopan seperti itu, Bro. Jadi saya gunakan knalpot dari copotan original dari Ultra Classic. Ultra Classic. Untuk silinder bagian belakangnya. Silinder bagian belakangnya kita pakai dari Ultra Classic, namun ada sedikit penyesuaian juga. Kita kreativitaskan lagi. Ya, karena kan berbeda juga lah ya, namanya Harley, Ruby tetap Ruby, Harley tetap Harley. Kita kreativitaskan lagi untuk bagian ujungnya, nanti bisa dicek. Untuk suaranya gimana nih? Kalau untuk suara memang saya sengaja, Bro, memang gak apa-apa. Pasti teman-teman di rumah kepingin mendengarkan suara boleh nanti bisa dicek suaranya. Ultra road glade ini ya. Nah, untuk boxnya ini apa ini, Beb? Untuk boxnya ini copotan atau? Ya, kalau ini untuk latch cover ini kita gunakan aftermarket Harley Davidson. Namun untuk kuncian dan engselnya kita kreativitaskan sendiri. Begitu. Nah, oke, sekarang kita perdendangkan aja untuk suaranya bagaimana.
Apakah sudah netral? Ini teman-teman suara dari Harley Davidson, Kaisar Ruby 250 road clip. Suaranya sangat sopan sekali menurut aku. Kenapa kok bisa dibikin sesopan ini? Apakah kamu ada masalah dengan pendengaran? Oke. Jadi begini ya bro, juga karena kita pertimbangkan juga kita mempunyai anak kecil dan kita juga tinggal di lingkungan yang cukup padat. Padat karya ya? Ya. Jadi ya karena, apa ya, cek gak dirasani tonggo. Betul. Bapakku RT ya bro. Oh bapakku RT ya? Podo bapak anak RT berarti. Salam anak RT. Nah, untuk knalpot ini memang sengaja didesain, memang saya dari awal memang kita kejar agar suaranya sopan. Di sisi lain juga untuk kenyamanan pribadi saya sendiri. Berarti lalu memang juga, kamu gak suka sing ugal-ugalan blar-blar gitu ya? Karena sudah pernah. Oh, udah pernah ya. Wis tahu gendeng berarti. Nah, aku sih gendeng. Karena itu juga ada sisi fungsionalnya juga. Jadi waktu itu saya juga mempertimbangkan dari sisi audio. Untuk bagian depan ini kan suara knalpot jika kita gunakan free flow, akhirnya audio dari motor saya ini nggak terlalu kedengeran. Iya, jadi waktu gas pol atau RPM tinggi ya, suara dari knalpot ini mendominasi daripada suara speaker dari audio depan. Karena speakernya ini memang speaker indoor ya teman-teman. Ya, ini speaker indoor. Digunakan untuk outdoor. Jadi ya speaker ini nggak bisa terkena air dan nggak bisa terkena sabetan suara dari luar. Dari yang lain. Oke, luar biasa. Oke, pasti teman-teman kepingin melihat dari bagian pantat dari motor road glide yang di custom menjadi ruby. Oke. Oh iya, nggak apa-apa. Ini road glide yang di custom menjadi ruby, Beb. Oke, ayo kita putar kembali supaya teman-teman bisa melihat dari sisi belakangnya. Oke teman-teman, ini adalah bagian belakang dari motor Kaisar Ruby yang udah di custom road glide. Nah, motor bagger itu berbeda dengan semi bagger. Kalau semi bagger punyanya Om Wik kan kemarin nggak terlalu gondrong ya ke bawah seperti ini. Kalau ini kan memang dibikin gondrong banget seperti yang empunya. Nah, ini untuk penjelasan belakangnya ini kan ini diambil dari cetakannya Om Wiknya, tapi pastinya ada penyesuaian lagi dong. Iya, betul sekali bro. Nah, kira-kira apa yang disesuaikan itu? Oke, kalau untuk penyesuaian dari punyanya 01 itu dia ada di sini bro letaknya bedanya. Jadi motor saya ini saya panjangkan ke belakang. Jadi untuk dimensi motor ini sendiri bertambah bro. Jadi 2 meter 43. 2 meter 43. Ya. Jadi untuk panjang motor ini 2 meter 43 itu sudah sama dengan ultra klasik. Ultra klasik. Iya, betul. Luar biasa sekali. Seperti itu bro. Berarti untuk penyesuaiannya untuk dari area tengah ini dimundurin sedikit ya? Kita mundurkan kurang lebih sekitar 8 cm. Untuk boxnya masih tetap nih panjang box? Oh, kalau panjang box tetap, tapi posisi dia mengikuti selektor tengah. Betul. Mundur. Jadi begitu. Nah, untuk lampu-lampunya sendiri yang dipakai di sini, ini untuk lampunya ini aftermarket ya kayaknya ya. Aftermarket punya Harley itu ya? Kalau aftermarket sih bukan. Ayo, lampu apa bro? Lampu di truk paling. Ada yang tahu nggak itu teman-teman? Tulis di komen dong. Oke, jadi untuk lampu belakang ini kita gunakan 3-in-1. Jadi bisa untuk rating, bisa untuk lampu kota dan lampu stop. Ya. Jadi gitu bro. Jadi ketiga fungsi sudah ada dalam satu lampu ini. Betul. Oke, jika teman-teman ingin menggunakan lampu yang seperti ini murah kok, harganya sekitar variasi mobil gitu. 200.000 lah, sepertinya Anda tahu cluenya. Begitu bro. Jadi kita gunakan lampu dari variasi mobil milik Innova yang old. Iya, Innova old, lama. Bagian depan ya? Belakang bagian belakang. Oh, mata kucing itu ya? Mata kucing bagian belakang. Mata kucing. Itu kita gunakan Innova. Tapi dia sudah ada lampunya? Iya, ada. Oh, yang aftermarket ya, yang variasi yang aftermarket. Kalau aslinya kan mata kucingnya. Iya, betul. Meremai nggak melek. Kalau ini kan dibikin ini aftermarket dari Innova old ya. Ternyata luar biasa. Ini nggak disangka-sangka dan nggak dinyana-nyana loh. Hasilnya bisa sekeren ini. Nah, untuk nyalanya sendiri gimana nih? Kalau untuk nyala ini bro. Oh, ini untuk lampu standby. Lampu standby. Lalu ini untuk lampu stop. Jadi dia berkedip seperti ini. Luar biasa. Di lampu stop. Lalu kalau untuk sein
Seperti ini bro. Asatnya? Asat. Ini asat, oke. Nah, ini asat. Jadi sayanya seperti ini. Running ya dia, ya, dari atas ke bawah betul. ya. Luar biasa memang Brother Johan ini, kok bisa aja melihat peluang gitu loh. Ya. Istilahnya ini jeli melihat barang ini juga terinspirasi dari waktu saya ini sih bro, kebingungan sebetulnya. Aslinya road grade kan ya, iya betul. Ini bro. Saya matikan ya. Iya boleh. Jadi waktu itu kan lucu juga ini ceritanya. Jadi waktu itu saya kebingungan untuk lampu belakang ini kita menggunakan apa ya. Seperti punyanya 01 sudah ada, kita coba yang lain dong. Oh iya, yang pastinya kita imajinasinya harus tetap liar-liar lah itu. Ya, kita coba yang lain apa ya? Cobalah sambil jalan-jalan gitu. Kok tiba-tiba ada kelihatan mobil, kok bagus lampu itu. Saya gitu. Lagian juga waktu itu kok ada sainnya juga. Kamu carinya di mana? Gedung Toro ini? Oh enggak, kita belinya online sih, bro. Oh, toko online. Jadi kita lihat di mobil waktu di jalan, keren. Saya browsing, ternyata ada yang seperti ini lampu dan bentuknya lurus, bro. Itu terutama. Itu yang mantap. Ya. Nah, kebanyakan untuk mobil-mobil itu kan dia melengkung mengikuti dari spakbor belakang ya. Melengkung. Tapi kalau untuk khususnya Innova Old ini dia lurus, bro, begitu. Ya itu yang luar biasa sih. Menurut aku juga pada saat diaplikasikan di motor ini terlihatnya juga keren dan mempesona. Nah, untuk lampu apa ya? Ini lampu untuk senja, untuk plat nomor dan ini, lampu itu juga lampu standby juga. Ini pakai lampu apa ini? Kalau ini dulu kebetulan saya pernah punya motor itu motor Dailim, bro. Kalau tahu Daewoo. Oh, Daewoo. Mobil Daewoo tahu ya? Nah, itu motornya ada Dailim dia. Lah itu waktu itu sayanya kebetulan motor itu saya custom dan ini copotannya gitu sih. Daripada nganggur pasang di sini dan kelihatannya juga keren juga nih. Seperti road grade itu, seperti itu, bro. Betul. Ada ini untuk plat nomornya juga keren, udah dibikinkan. Wah, ada tulisannya Harley Davidson. Mantap. Harley Darsono. Keren banget ini. Ya. Menurut aku juga kesannya rapi dan apa ya istilahnya ya berfungsi dengan baik lah, bro, untuk plat nomornya. Nah, untuk knalpotnya sendiri sisi bagian belakang ini aku lihat juga kerker punya nih kayaknya nih. Wah, bukanlah. Kalau kita bilang kerker kan bilang duit. Oh iya, kata Om. Iya. Oh, enggak tuh, benar. Kalau ini apa? Kurkur. Kalau ini kurkur ya. Ini, bro. Jadi knalpot yang tadi sempat saya bicarakan punya ultra klasik itu ya. Pucuknya kan dia membulat biasa, seperti knalpot grand lah, bro. Jelek. Kurang cocok lah. Iya, kurang cocok. Kurang sporty lagi. Betul. Untuk bagian depan saya bikinkan dari aluminium. Awalnya itu aluminium itu berupa batangan cor. Oh, cor bulat gitu. Ya, cor bulat. Ini full cor bulat. Lalu saya coba bawa ke tukang bubut. Oh, di bubut biasa. Iya, bubut biasa. Bawa ke tukang bubut biasa. Ini bukan laser, bro. Bubut biasa. Kayak laser. Ya, saya coba. Tapi memang bagus sih tukang bubutnya, dia profesional. Jadi saya bawakan contoh seperti ini, dia bisa bikinkan. Seperti itu, bro. Luar biasa. Enggak punya duit ya, tapi ya enggak duit ya tubuhnya. Saya kira enggak punya duit. Nah, itulah, bro, gitu. Wah, luar biasa teman-teman. Ini review lengkapnya dari motor Kaisa Ruby tahun 2012 yang udah direview menjadi road glide. Oke, buat teman-teman kira-kira yang kepingin custom, yuk kita tanya-tanya sebentar lagi sama Brother Johan. Nah, oke, Brother Johan. Tentunya pasti banyak banget teman-teman di rumah yang ingin bertanya. Kira-kira yang pertama, berapa sih biaya dari custom motor road glide ini? Oke. Kalau biaya ya, bro ya. Kan karena kebetulan saya membuat motor ini juga sendiri dan membelinya juga berupa bahan. Maksudnya itu untuk besi-besian. Jadi kita beli lonjoran ataupun kita beli fiberglass itu yang kiloan seperti itu ya, bro. Jadi intinya kamu nggak ngastem ke profesional lah istilahnya ya. Betul. Kamu jadi custom sendiri. Saya kerjakan sendiri semua selama 7 bulan itu. Kalau untuk biaya sih saya jadi nggak ada acuan, bro. Jadi begitu. Nggak ada acuan. Kira-kira kalau global dari bahannya itu sendiri berapa? Di atas 30? Kalau dari bahannya mungkin ya sekitar 35 juta itu ada lah. Ya, untuk bahannya aja ya. Untuk biasanya bahan kalau itu, kita custom ke profesional kan pasti ada penambahan yaitu jasa. Ya, karena kamu kan jasanya dirimu sendiri, makanya jasa-jasa yang kecil itu enggak yang kayak beli baut ke sana bensinin tak 10.000 terus
pijet di kono bensinnya tek 20.000. Itu nggak kamu hitung ya berarti ya. Memang untuk bahan-bahan aja kurang lebih menghabiskan uang 35 sekitar juta. 35 juta itu di luar harga motor ya, Bro. Di luar harga motor. Ya. Kurang lebih untuk bahan ini nih loh, Rek. Jadi ya, buat teman-teman yang mau custom kan paling nggak sudah punya ya, bayangan ya, ditambah jasa dan lain sebagainya mungkin berapa. Ya. Itu seperti itu. Nah, yang kedua, apakah kamu akan menerima custom kembali? Karena kalau menurut aku ini adalah sebuah kesempurnaan yang luar biasa sih menurut aku. Ya. Kenapa aku suka motor ini? Karena kalau kita naik Harley di perkotaan itu sudah jelas panas banget teman-teman. Ya, panas banget, mesinnya panas, 1500 arek dhewe kekepi ngono di selakangan kan. Garain doke ya, dadi neker. Nah, kalau ini kan nggak khawatir meskipun kita dipanas-panasan, meskipun gimana pun ya motornya tetap nyaman banget karena mesinnya 250. Nah, kira-kira Brother Johan mau nggak menerima customan? Jika ada orang yang pengen custom seperti ini. Saya jawab dulu ya. Untuk menerima custom atau tidaknya kan sebetulnya begini, Bro. Custom ini kan sebetulnya bukan merupakan profesi saya. Betul. Ya, kalau saya memang berprofesi sebagai wirausaha gitu. Ini hobi ya istilahnya. Ya, jadi kalau saya membuat seperti ini, itu ciri khas saya. Saya telah membuat 3 motor sebelum itu berbeda semua. Berbeda model semua. Jadi untuk model ini saya tidak akan mengulang membuatnya untuk yang kedua kali. Begitu juga dengan model-model yang lain, begitu, Bro. Jadi untuk custom saya rasa tidak lah. Saya rasa tidak. Tapi kalau dijual mungkin. Dijual mungkin. Saya jawab aja. Kalau dijual nanti teman-teman bisa langsung lihat di Instagramnya barang_id pasti. Barang dagangan _id ya. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman kalau nantinya motor ini dijual dan kalian tertarik, pasti pertama kali akan dipost di barang_dagangan.id. Bener nggak? Setuju nggak? Betul, setuju. Betul saya dong. Oke, yang pertama itu. Yang kedua berarti kamu nggak nerima customan. Jika ada orang yang mau mengcustom seperti ini bagaimana? Ya, jadi begini aja, Bro ya. Mungkin saya bisa kasih solusi. Jika memang memerlukan seperti ilmu-ilmu dari membangun road glide ini, mungkin saya akan bisa membantu. Lalu juga saya sharing lah istilahnya. Ya, kita bisa sharing lah. Jadi untuk solusinya jika ada yang ingin modif seperti ini ya silakan saja. ROC Surabaya bisa membantu. ROC Surabaya bisa membantu. Jadi Ruby Owners Club Surabaya bisa membantu mungkin melalui Wiknya dan ada juga Yuti yang ahli juga dalam perfiberan ataupun perbesian. Mereka lebih pengalaman lah daripada saya, Bro, gitu. Jadi kita bisa saling sharing buat teman-teman mungkin yang kepingin custom motor seperti ini, nanti bisa saling sharing bersama dengan ROC Surabaya. Gitu. Itu guys. Jadi buat teman-teman di rumah yang pastinya bakalan ngiler dengan motor yang satu ini karena kegantengannya, bukan karena penunggangnya ya. Oh, penunggangnya sih biasa aja, lebih mempesona saya karena saya mempesona. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dan ingin memiliki motor seperti ini, nanti bisalah kita saling sharing, oke? Terima kasih buat teman-teman di rumah. Hosea pamit dan Brother Johan pamit juga dari channel Hosea Mempesona. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bolehlah kita ngopi bareng ya kalau kalian mau jalan-jalan ke Surabaya. Oke, thank you, bye-bye.